Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya akan membawakan materi tentang al-athaf. Apa saja itu al-athaf, jenisnya, pengertiannya, maupun anak-anak cucu-cucunya. Jadi simaklah video ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu al-athaf. Apa itu al-athaf? Apakah ada jenis-jenisnya yang lain? Mari kita bahas. Pertama, al-athaf dalam bahasa Indonesia biasa disebut pun dengan kata hubung atau penghubung, seperti dan, atau, kemudian, dan sebagainya. Al-athaf ini terbagi menjadi dua. Pertama al-athaf nasab dan kedua al-athaf bayan. Apa itu al-athaf nasab? Yaitu athaf yang di antara tabi, kata yang mengekor kata lainnya, atau maktub, dan matbu'nya, kata yang diikuti maktub alaih, terdapat di antara huruf-huruf athaf. Contohnya istaraitu manzila wasayyarata. Istaraitu manzila wasayyarata, yang artinya saya melakukan pembelian rumah dan mobil. Terus perhatikan kata dari manzila dan sayyarata. Di sana dua-duanya memiliki status i'rab yang sama, yaitu nasab. Mengapa begitu? Karena salah satu keduanya terdapat huruf yang membuat dua-duanya harus dibaca sama-sama dan mesti memiliki status i'rab yang sama, yaitu huruf athaf berupa huruf waw. Oke. Jadi istilah dalam bab athaf itu ada maktub, maktub alaih, dan huruf athaf. Contohnya seperti ini. Istaraitu manzila wasayyarata. Kata manzila dan sayyarata dari misal di atas dapat diketahui bahwa manzila itu sebagai maktuf alaih, sebab yang disambungi, sementara asyayyarata sebagai maktuf, sebab yang menyambungkan. Terus kedua al-athaf bayan. Kalimat isim jamid yang mengekor matbu'nya yang serupa sifat dalam segi menyatakan matbu'nya tanpa terdapat perantara huruf athaf. Contohnya ja'a Abu Bakri. Ja'a Abu Bakri. Seperti itu contohnya. Terus apa saja huruf-huruf athaf? Di bawah ini adalah huruf-huruf athaf. Pertama ada waw, fa, summa, au, am, bal, la, lakin, dan hatta. Oke. Contoh dari waw. Waw yang berarti dan mempunyai fungsi untuk menyelaraskan tabi dan matbu'nya, maka disebut juga dengan mutlaqul jami', atau bahasa gampangnya kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti dalam kedudukan dan i'rabnya. Contohnya dhahaba Muhammadun wa Zaidun ilal masjidi. Muhammad dan Zaid berangkat ke masjid. Kata Muhammadun dan Zaidun mempunyai kedudukan i'rab yang sama, yaitu rafa dengan dibaca dhammah akhir kata. Terus yang kedua, fa, artinya lalu atau maka. Contohnya hadaral talibu fa mudarrisu.
yang artinya siswa telah datang lalu diikuti oleh guru. Jadi ibaratnya tuh terimbai, siswa datang baru diikuti oleh guru. Ibaratnya siswa dahulu, gurunya di belakang siswa kayak itu. Nah, jadi beriringan lah ibaratnya. Terus yang ketiga itu ada tsumma, artinya kemudian. Oh, afwan, saya belum menjelaskan tadi. Kata at-talibu dan mudarisu mempunyai kedudukan i'rab yang sama, yaitu rofa dengan dibaca dhammah di akhir kata. Terus yang ketiga, tsumma, arti kemudian. Itu fungsinya menunjukkan pekerjaan yang berlangsung secara berurutan, tapi jedanya lebih lama, beberapa saat atau waktu kemudian. Contohnya, ja'a Muammarun summa Jaidun. Umar datang, kemudian Jaid juga datang. Nah, kata Umar dan Jaid itu adalah dua kata yang memiliki kedudukan yang sama, yaitu rofa dengan dibaca dhammah di akhir kata. Terus yang keempat itu ada au, artinya pilihan atau. Contohnya, mudhi kitaba au kirtos. Tadi itu au ya, di sini salah mungkin saya ngetik. Yang artinya ambilkan buku atau kertas. Kata alkitab dan kirtosa mempunyai kedudukan yang sama dalam i'rab, yaitu nasab dengan dibaca fathah di akhir kata. Terus yang kelima am, arti juga memiliki arti pilihan atau contoh. Contohnya, mungkin ini hampir sama dengan au tadi. Au dan am sama mungkin artinya, memiliki pilihan atau juga. Contohnya, Jaidun hadara am Khalidun. Apakah Jaid atau Khalid yang datang? Kata Jaidun dan Khalid mempunyai yang sama dalam i'rab, yaitu rofa dengan dibaca dhammah. Terus karena waktu mepet kita terus ya. Terus yang keenam, bal, yang berarti bahkan atau tetapi. Contohnya, ja'a Umarun bal Jaidun. Umar datang, bahkan Jaid juga datang. Terus yang ketujuh, la, yang arti bukan atau tidak. Mungkin hampir sama juga yang sama di atas, bal. Contohnya, ja'a Umarun la Jaidun. Umar yang datang, bukan Jaid. Oh afwan, saya salah ya tadi. Yang bal tadi bahkan tetapi, contohnya ja'a Umarun bal Jaidun. Umar yang datang, bahkan Jaid juga datang. Ibaratnya tuh beriringan. Terus yang la tadi tuh bukan atau tidak, contohnya ja'a Umarun la Jaidun. Umar yang datang dahulu, bukan Jaid. Nah, kalau yang ini Umar yang datang, bukan Jaid. Tuh. Terus yang ke-8 lakin, artinya tuh bukan. Bisa bukan, bisa tetapi, bisa tidak, bisa juga lakin ya lah. Contohnya, ja'a Umarun la Jaidun. Atau bisa juga ja'a Umarun lakin Jaidun. Jadi Umar yang datang, bukan Jaid. Nah, jadi di situ ada dua pilihan, ada la atau lakin. Bisa juga artinya itu bukan atau tidak, bisa juga. Yang 9, yang terakhir, yaitu hatta. Artinya itu hingga. Contohnya, akaltu samaka hatta ra'sahu. Yang artinya saya memakan ikan hingga kepalanya. Yang artinya tuh ada kata hatta, yang artinya hingga. Jadi saya memakan ikan hingga kepala. Jadi dari ekor sampai kepala. Jadi begitu. Oke, syukron atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa disimak penjelasan saya tadi? Kalau kurang paham dimohon maafkan. Anda bisa mengulang-ulang kembali. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.